Dari tahun 95 sampai 2023 tidak lagi mengambil gaji atau bekerja di perusahaan. Iya. Benar-benar semuanya full untuk Tuhan. Saya mencari domba yang hilang. Karena saya merasa begitu Tuhan menolong saya dari keterpurukan. Pak Benyamin Ratu 100% memberikan hidupnya untuk Tuhan. Gak digaji sama perusahaan, tapi bisa menyekolahkan 2 anak ke Amerika. Mau tahu ceritanya? Come on, ya dong. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey semua, balik lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan masih dengan tetangga kita, Bapak Benyamin Ratu. Nah, kira-kira obrolan seru apa lagi yang akan gue bahas dengan tetangga kita kali ini. Tapi yang pastinya sebelum gue lanjut, gue mau kasih tahu dulu, kalau misalnya Daniel Tetangga Kamu itu sudah ada di seluruh digital platform podcast. Kalian bisa dengerin dari tetangga kamu di Spotify atau mungkin platform podcast yang kalian suka gitu ya. Dan jangan lupa untuk diklik follow. Search aja Daniel Tetangga Kamu. Alright, kita lanjutin obrolan kita. Pak Ben. Pak Ben mau ikut ke rumah dia karena Pak Ben emang bilang kalau misalnya sampai saya kalah, saya mau berguru. Ya, karena saya sudah tak berdaya, saya sudah kalah. Saya bilang, ayo ke rumah saya. Ya terpaksa saya nyerah. Karena saya punya janji. Siapa yang kalahkan saya akan belajar sama dia. Itu poinnya situ. Maka saya ikut ke rumah dia. Sampai di rumah dia suruh saya, mana jimat-jimat kamu. Saya kasih. Setelah itu, kau agama apa? Saya bilang Katolik. Ayo ke pastoran. Ngapain? Mengaku dosa. Udah lama belum? Aduh, saya bilang udah 8 tahun lebih gak pernah ngaku dosa. Aku bilang gitu. Saya pikir masih negatif. Jangan-jangan setelah saya ngaku dosa, baru dia bunuh saya supaya saya masuk surga kali. Masih pikirannya kotor. Oke. Nah dari situ selesai pengakuan dosa, saya tanya, aku bilang, Pak, gurunya Bapak apa sih? Siapa? Siapa? Aku mau belajar. Kok bisa kuat banget? Ternyata ada tas lepek begini. Dia buka Alkitab isinya. Ini guru saya. Saya bilang, Pak, boleh pinjam gak? Itu apa sih? Alkitab. Dalam hati, sama gak Alkitab Flores apa dia punya? Sama apa enggak itu? Ya. Lalu setelah itu, saya baca. Dia bilang, ini guru saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Wow. Ini mantra saya. Tuhan Yesus. Wow. Lalu mulai saat itulah saya lepaskan saya, kasih makan. Baru orang teman saya itu ajak saya ke persekutuan doa. Singkatnya ajak SHDR. SHDR. Singkatnya Seminar Hidup Baru dalam Roh Kudus. Itu di Paroki Kemakmuran. Nah, di seminar inilah saya pertama kali mengalami apa itu Roh Kudus. Di situ saya menangis luar biasa. Saya mulai teriak-teriak. Itu semua kuasa gelapnya kabur. Wow. Dibersihkan saya. Doa pelepasan dibersihkan total. Tapi luka batinnya belum sembuh. Nah itu. Di situ pertama kali awalnya saya berjumpa dengan Tuhan. Itu awal pertobatan saya. Mulai dari saat itulah saya mulai panggil semua teman-teman, maaf ya, preman kelas terila yang suka-suka, ya maaf brengsek kayak saya ajak ke rumah, saya bersaksi. Saya ceritakan, mereka ajak pergi tagih utang, saya bilang gak mau. Ajak pergi berantem gak mau. Saya ajak minum mabok gak mau. Dia bilang kenapa lu bisa berubah gini, gak mau. Saya kesaksian. Dan 10 orang bertobat. Wow. Dari itulah mulai saat itu saya mulai bertobat, saya mulai belajar Alkitab, kursus penginjil, ikut retret, kemana-mana. Dan waktu ikut retret ya, saya itu kan sempat nganggur. Saya lepas pekerjaan, debt collector, lepas kerja satpam, pokoknya saya full untuk Tuhan. Gilanya, saya jatuh cinta minta ampun. Nah, pernah satu kali kepepet.
Kepepet. Pernah kepepet nggak punya uang. Oke. Saya pinjam teman bilang, nggak bisa, lu kerja dulu. Kerja apa? Pergi tagih utang. Saya minta namanya siapa? Saya doain, puasain orang itu selama seminggu. Tuhan, supaya dia bayar utangnya Tuhan. Ketemu orang itu. Saya ngomong, Pak, aku cari makan. Tolonglah ya Pak ya. Dia bayar loh. Nggak pakai bentak-bentak. Nggak pakai mendam lagi. Nggak pakai marah-marah. Saya bilang, oh ini kalau debt collector libatkan Tuhan. Tuhan campur tangan. Bagi Allah tidak mustahil. Dia sanggup buka jalan. Teman-teman debt collector berdoa ya. Jangan pakai kekuatan. Itu profesimu, saya akui. Doakan musuhmu kata Tuhan. Wow. Nah ini saya alami. Ya. Itulah pakai cara itu. Yang penting rohani saya kenyang. Sampai kerinduan seperti itu. Wow. Ya. Dan ini bukan sekali. Beberapa kali. Sampai saya kerinduan haus. Kenapa rindu? Karena roh saya sekarang lapar ditinggalkan setan. Ya. Kenapa saya haus cari firman Tuhan, cari makan? Roh saya itu kenyang oleh setan. Setelah saya bertobat, buang semua, tolak semua bertobat, roh saya lapar. Maka itu sebabnya mulai baca Alkitab, baca firman, pingin kesaksian, cari firman Tuhan. Kenapa? Roh saya lapar. Maka saya tidak mau malu-malu bersaksi dan cari firman Tuhan. Dan akhirnya mulai kerja lagi, dan singkat cerita tahun 89 saya menikah dengan istri saya. Dan saya mulai melayani pertama kan 89 itu tidak hanya kasih kesaksian tiap-tiap persekutuan doa. Banyak yang undang loh. Rupanya dari mulut ke mulut kesaksian ini, kesaksian itu dipanggil. Lama-lama orang minta kasih bawa renungan. Aduh, bawa renungan maksudnya apa? Khotbah gitu loh. Oke lah, saya cari kesaksian saya. Ada Romo yang ajar, ini kesaksian kamu ini. Iya, ini ayatnya ini. Kau baca ini, kau naik kesaksian kamu. Saya bawa itu. Puji Tuhan. Jadi. Dan itu dari mulut ke mulut orang panggil saya. Dan saya kerja lagi mulai tahun 90. Di Bina Nusantara, di BINUS. Jadi apa? Guru? Jadi kepala sumber daya manusia. Oh. Awalnya jadi kepala satpam dulu. Gitu. Jadi kepala satpam, habis itu jadi kepala SDM. Ya, karena pernah orang demo, saya bisa ngatasin lah gitu. Dari itu bos saya kepala sumber daya manusia lah gitu. Oke. Dari gitu. Nah dari situ sekarang saya mulai pelayanan pagi sore. Pagi saya kerja, malam pelayanan. Pagi saya kerja, malam pelayanan. Tapi banyak orang minta siang hari gak bisa. Apalagi minta luar kota, saya gak bisa. Ya. Tapi begitu banyaknya permohon undang-undang saya tolak. Undangan saya tolak. Akhirnya saya berdoa, Tuhan. Apakah boleh saya tinggalkan pekerjaan saya, Tuhan? Nah saya lihat saat ini Katolik hanya 2 orang yang full time. Romo sama suster gitu maksudnya? No. Ada orang awam juga. Oh oke. Orang awam. Tapi mereka saya tahu disupport oleh keluarganya. Disupport sama keluarga? Keluarganya ya maaf deh ya cukup berada lah. Mobil dikasih. Kalau saya kasih apa? Dan ketika akhirnya saya ngomong sama bos saya mau keluar dah. Ngapain? Saya bilang saya mau jadi penginjil. Bos bilang gila lu. Emang lu jadi pendeta? Di Katolik mana ada perpuluhan? Siapa kasih gaji kamu? Kasih makan kamu siapa? Saya diem. 3 bulan kemudian saya minta lagi. Singkat cerita tahun 95 saya taruh surat pengunduran diri saya di situ. Dalam hati lu terima syukur, gak terima syukur saya pergi. Sampai hari ini. Sampai hari ini, mulai tahun 95 sampai hari ini, puji Tuhan saya melayani sepenuh di hadapan Tuhan tanpa gaji. Tanpa honor. Hidup karena kemurahan Tuhan. Ayat kesukaan saya menguatkan saya. Apa tuh? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan.
Kalau satu saya mencari berkat, maka saya akan stres. Tapi kalau saya mencari hadirat Allah, berkat mengikuti saya dan saudara. Amin. Amin. Kebajikan mengikuti, berkat dan kebajikan mengikuti kita. Ini janji Tuhan. Saya perkatakan ayat Roma 8 ayat 11. Jika roh Tuhan yang membangkitkan Kristus diam dalam diri kamu, roh itu juga akan menghidupkan tubuh yang fana ini. Itu ayat saya perkatakan, saya ucap, saya renungkan, saya hayati. Ya. Dan itu yang Tuhan piara saya sampai hari ini. Seperti apa piaranya? Maksudnya artinya gini. Dari tahun 95 sampai 2023, berarti Pak Benyamin Ratu tidak lagi mengambil gaji atau bekerja di perusahaan. Ya. Benar-benar semuanya full untuk gereja. Bukan gereja juga karena Pak Benyamin saya nggak dapat gaji dari gereja. Nggak ada institusi gereja di belakang gitu. Nah, jadi benar-benar bekerja untuk Tuhan, ya kan? Untuk Tuhan. Saya mencari domba yang hilang karena saya merasa begitu Tuhan menolong saya dari keterpurukan. Saya mau cari uang, mau balas kebaikan Tuhan. Tuhan nggak butuh uang saya, Dia kaya raya. Ya. Tapi pekerjaan Tuhan butuh dana. Ya. Jadi, dari situlah sekarang dorongan saya sebagai ucapan syukur saya pada Tuhan, saya mencari jiwa untuk Dia. Jadi dipelihara oleh Tuhan, artinya semua kebutuhan dari Pak Ben dan istri Ibu Ning itu dipenuhi oleh Tuhan. Dipenuhi oleh Tuhan. Sampai berapa? Misalnya kayak orang-orang nih di sini mungkin kalau misalnya penasaran gitu ya. Kayak ya minimal rumah kosnya cukup, atau minimal anak-anak sekolah di sekolah negeri masih aman, atau kayak gimana dipenuhinya oleh Tuhan tuh sampai sejauh apa? Kebetulan sebelum saya full time, setelah saya sebelum menikah ada uang, istri saya juga ada uang, kita bisa beli rumah. Oke. Rumah udah ada, itu gak ada masalah soal rumah sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Tapi kebutuhan listrik lah, kebutuhan edukasi anak-anak lah. Dan ini mungkin pernah dengar ketika Elia disuruh Tuhan kau pergi ke Tuhan bilang, dia sembunyi di situ untuk air minum. Nanti ada burung gagak yang kasih kau makan. Ya. Ada kan? Ya. Kalau nggak salah di Kejadian 17. Ya. Aku sekarang burung gagak itu masih sampai hari ini masih ada. Siapa burung gagak? Tiba-tiba Daniel. Tiba-tiba kirim kue ke rumah, itu burung gagak menurut saya. Ya, teman-teman kirim, Pak Ben mau makan apa? Oh Pak Ben, tolong kasih alamat, mau kirim beras, sampai gitu. Itu burung gagaknya Tuhan. Sampai hari ini tidak pernah kekurangan itu. Itu. Pas mau bayar listrik, ada burung gagak lagi Tuhan kirim. Mau isi bensin, ada burung gagak lagi. Anak-anak gimana? Anak-anak saya semua di Amerika. Di Amerika? Di Amerika. Sekolahnya di? Di Amerika. Sekolah di Amerika? Yes. Bentar. Penganggur nih. Bentar. Ini Pak Benyamin Ratu dan Bu Ning, sekali lagi ya kita ingatkan ya, 100% memberikan hidupnya untuk Tuhan, ya, untuk menjadi penginjil kalau tadi bahasanya Pak Ben, pewarta atau evangelis gitu ya. Gak digaji sama perusahaan, tapi bisa menyekolahkan 2 anak ke Amerika. Mau tahu ceritanya? Come on, ya dong. Boleh? Ya dong. Masih ada waktu gak? Banyak kita. Ya. Anak saya memang sekolah, kebetulan sekolah di BINUS. Karena saya pernah kerja di BINUS, puji Tuhan. Jadi dapat diskon misalnya atau? Lucu waktu wawancara. Kan waktu kalau nggak salah itu 15 juta sebulan kan. Berapa? 15 juta uang pokok lah, uang apa lah gak tahu. Ya. Bosnya tanya, bos saya nggak ada uang nih, kau sanggup berapa? Saya tulisnya 15.000 sebulan. ACC. Oke. Satu anak perempuan sekolah. Itu jadi salah satu burung gagak juga tuh. Iya. Ya. Cara Tuhan tidak pernah menjatuhkan uang dari langit gini. Oh Benyamin, kalau kau susah duit, kau rajin berdoa, rajin plan, siap karung ya, tak tuban duit dari langit. Kalau begini mulai dari Tuhan, saya mau utang tiap hari Pak. Tapi cara Tuhan seperti itu. Wow. Anak saya
sekolah di sana yang pertama di BINUS, yang perempuan juga di sekolah internasional juga, mulai SMP, SMA ya kan gitu. Wow. Di BINUS. Nah, sempat yang perempuan sekolah di LaSalle. Fashion. Ya ada 3 lah. Selesai mereka. Nah yang satu anak laki-laki tinggal 2 semester. Harus selesai di BINUS ya. Pak, saya gak mau deh. Kata orang, anak saya kan pingin, Pak, kapan dong? Nah ini anak saya punya iman luar biasa. Ketika saya waktu full time. Dia sedih. Pak, aku kan pingin mau sekolah Amerika. Sekarang bapak full time. Gimana dong? Putus harapan saya, Pak. Untuk sekolah di Amerika? Ya. Aduh Pak, gimana? Ya udah, saya bilang maafkan papamu, saya bilang gitu. Tapi dia berdoa. Saya katakan kepada dia, perkatakan firman Tuhan, saya akan ke Amerika. Dari SMP loh, saya akan ke Amerika. Saya pasti ke Amerika. Perkatakan firman Tuhan. Karena mulutmu adalah doamu, saya katakan itu. Dan asal kau rajin baca firman Tuhan. Dan berdoa dan perkatakan dengan iman, saya akan ke Amerika. Saya pasti ke Amerika. Dua-duanya saya ngomong begitu. 3 tahun, 2 tahun. Kapan Pak? Mana dong Pak? Oke. Gimana? Dalam hati Tuhan, terima syukur, gak terima syukur. Tapi Tuhan saya pingin ke Amerika. Saya perkatakan juga dalam nama Yesus saya ke Amerika. Saya perkatakan. Saya ajar anak saya. Waktu wawancara, itu di Dutaan Amerika tuh ada loket. Ada satu loket 7. Orang hitam dia. Killer minta ampun. Kita belakang. Setiap keluar selalu nangis. Ditolak. Wow. Saya bilang anak-anak sini gandeng tangan. Tuhan, kalau boleh kami jangan dapat loket 7 Tuhan. Tolong Tuhan. Tapi jadilah kehendak saya doa. Bapa kami dalam surga, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Biar di tempat ini seperti di surga. Ya. Oke. Selesai doa, tiba-tiba Mister penjamin waktu, loket 7. Waduh, selesai deh. Ya. Loket 7. Saya maju. Ketika saya maju, aku di depan. Dengan tampang tidak ada harapan. Ya udah. Ditanya, pernah ke Amerika? Belum. Ngapain ke Amerika? Sama vacation. Saya tunjuk brosurnya. Pernah kemana aja? Saya bilang ke Israel. Berapa kali? Mungkin 60 kali saya bilang gitu. Kaget dia. Karena dia siap. Enggak ada beberapa pastor saya minta cap Israel. Ada yang tidak. Saya bilang saya ke Israel. Kapan terakhir? Bulan Juni kemarin. Enggak mau apa-apa. I granted you. Jadi. Approve. Langsung di ACC 4 tempatnya. Wow. Itu mukjizat sih. Mukjizat luar biasa. Saya bilang yang tidak saya harapkan terjadi. Sehingga pulang dari situ dapat visa Amerika 4 tempatnya. Rencana itu pergi berdua. Selesai visa di tangan. Ada telepon dari Romo Amerika. Pak Benyamin bisa ke sini gak? Ngapain Romo? Pelayanan. Akhirnya anak-anak sekolah di situ? Akhirnya karena dikasih visa 6 bulan. Kasih visa. Kami pulang. Anak-anak kerja lah di situlah. Kerja ya nyuci piring lah apa. Sambil mereka baca prospek yang ada di sono. Cari sekolah. Dan akhirnya mereka dapat sekolah. Pulang di sana roba visa deputy student. Nah berangkat lagi ke sana. Pagi mereka sekolah, malam kerja. Mereka bayar sendiri. Bayar sendiri sampai hari ini. Luar biasa. Dan yang laki-laki udah nikah. Udah punya cucu 2. Saya tidak keluar uang. Keluar uang hanya pertama aja, pergi tiket aja. Ya. Dari anak-anak saya pesan kepada teman-teman. Kalau anak mau dibekali firman Tuhan, you lepas padang gurun pasti hidup dia. Wow. Ya. Amerika, New York, siapa mau tahu kita? Ya. Mereka udah menetap di sana. Itulah serat singkatnya. Nah, akhirnya tiap tahun saya bolak-balik nengok cucu lah. Mereka kirim tiket dari sana lah. Iblis bisa bikin kaya. Bisa kasih berkat. Asal kau menyembah aku, seluruh alam jagat ini sudah pada engkau. Dia mampu beri kekayaan. Yang namanya iblis itu tidak pernah gratis.
Selalu ada tumbalnya itu terjadi. Tetangga-tetangga kita mungkin yang lagi dengerin ini dan mereka tiba-tiba ngerasa, gue kayaknya butuh deh penyembuhan luka batin. Tapi mereka bukan agama Katolik, mereka bukan agama Kristen. Apakah mereka masih bisa untuk datang ke seminar untuk disembuhkan? Bisa. Karena target pelayanan kami bukan mengkristenkan orang.